Oke, halo, assalamualaikum. Desi di sini. Di sini dingin. Saya lagi di Nairobi, nggak di farm di Malang. But anyway, dimanapun saya berada, saya masih tetap suka sharing sama kalian dan that's why I'm here. Mungkin untuk teman-teman yang subscribe channel ini bisa dibilang nggak aktif selama I don't know 5 tahun, forever, right? Kalau kalian lihat di list saya, video playlist saya, mungkin video terakhir itu sekitar 5, 6, 7 tahun yang lalu ya. Emang saya lebih sering sharing via Green Mami Shop, YouTube-nya Green Mami. Ini YouTube pribadi saya ngomongin inginnya apa aja tentang kehidupan dari perspektif saya. Something like that. Just anything about life. Tentang hidup yang holistik, yang selaras fitrah, yang sustainable dari perspektifnya wanita. So, and hard work living, of course. Oke. Jadi hari ini video kedua saya selama di sini dan mulai bikin video lagi. Saya banyak terinspirasi karena ngelihat ini ya, bukan kontras sih. Justru melihat hal yang sama aja di belahan dunia manapun kayak gitu. Masalah yang di Indonesia, di sini juga punya masalah yang sama dengan mungkin a little twist of problem, something like that. Entah itu lebih parah masalahnya atau lebih mudah masalahnya, seperti itu. Jadi saya pengen kita ngomong ini secara terbuka. Jangan sungkan ya untuk ngasih pemikiran kalian seperti apa, takeaway kalian, please do chat in the comment, okay? Hari ini saya pengen ngomongin tentang gini, balik lagi, rewind a little bit. Tadinya saya tuh mau bikin postingan Instagram tentang ini ya, bahwa keberadaan HP, cellphone, mobile phone, whatever you call it, itu bisa merusak pernikahan, rumah tangga, bahkan generasi yang kita lahirkan dari rumah kita. Meaning anak-anak kita, mungkin cucu kita. Ya, saya ngomong-ngomong punya cucu, dalam waktu beberapa tahun lagi saya bisa punya cucu nih. Okay, so back again. Jadi itu, saya pengen ngomongin tentang itu dan istilahnya apa sih solusinya kayak gitu. Tadinya saya mau bikin postingan ini, terus saya pikir kenapa juga saya nggak ngomong bikin YouTube video about it, jadi saya bisa ngomong lebih lebih dalam, lebih detail kayak gitu. Karena kalau ngomong via tulisan ya, meskipun saya tuh orangnya yang suka nulis kayak gitu dengan karakter yang cuma 2200 di Instagram caption, itu nggak mewakili isi hati dan kepala saya. Terus istilahnya kalau misalnya nulis blog post orang sekarang, nggak kayak ketika saya mulai Green Mami Shop dulu dan sebelum GMS ada, saya suka blogging. Dan zaman dulu orang itu suka membaca suka baca blog post kayak gitu, nggak kayak sekarang. Dan orang zaman sekarang lebih suka video atau audio seperti itu. So I say, why not I deliver it in the form, dalam format yang kalian suka kayak gitu, yang memudahkan kehidupan kalian. Karena istilahnya semua itu ya, maksudnya saya ngomongin tentang misal sosial media, internet, apa segala macam, HP itu punya dua sisi yang menawarkan kita, kedua sisi yang berbeda. Ada efek negatifnya, ada positifnya. Ngomongin aja misal tentang kenapa orang lebih suka mendengarkan dan menonton daripada zaman dulu blogging, orang lebih suka baca. Karena zaman sekarang pace-nya kita, bagaimana kita berperjalanan di kehidupan modern ini sangat cepat sekali, yang artinya kita nggak mau buang-buang waktu apa segala macam. Terus jadi orang lebih suka misal ngapa-ngapain sambil nonton, atau kalau misalnya sibuk banget dalam di waktu-waktu mereka menunggu atau apa segala macam kayak gitu, mendengarkan kayak gitu. So podcast is another trending, right?
meskipun baca itu sendiri itu punya hal yang banyak sekali manfaat dari membaca, kayak membaca blog post kayak gitu. So I give you what you want and I hope it will resonate with you. Oke, balik lagi tentang masalahnya. Masalah kenapa HP bisa menghancurkan pernikahan, rumah tangga, bahkan anak-anak kita, generasi penerus kita yang ada di rumah kita. Jadi saya ngomongin dampak HP yang ada di diri kita, bukan yang ada di orang lain. Yang ada di diri kita, yang ada di diri orang dewasa di keluarga kita. Entah itu kitanya mungkin, entah itu suami kita, entah itu misal di rumah nih ada kakek, nenek, terus ada adik kita, mungkin kayak keluarga besar gitu tinggal di satu rumah kayak gitu ya. Ini kalau kita nggak mindful, kalau kita nggak berpikir secara objektif bagaimana ini akan mempengaruhi kehidupan kita, bisa berabe seriusan. Dan ini saya lihat sendiri, saya saksikan sendiri di kehidupan saya kayak gitu. Oke. Balik lagi, tapi karena ini dari perspektif wanita dan saya lebih suka ngomong ke perempuan, terutama kalau ngomongin keluarga ya otomatis saya ngomongin ke nomor 1, wanita dewasa, calon ibu, dan para ibu dan istri seperti itu. Itu segmentasi saya. Oke, ini saya sambil ngeliat-ngeliat ke samping soalnya saya nulis pointers ya biar saya ngomongnya tuh nggak nggambiar, orang Jawa bilang kemana-mana, karena saya suka nggambiar and lose my point. Oke. Beberapa pertanyaan ya yang saya tulis. Berapa jam seharinya kamu menghabiskan waktu dengan HP? Saya nih nggak ngomongin tentang menghabiskan HP di jam kerja ya, seperti kayak saya nih, karena saya kerjanya online, apalagi ada di Nairobi sini, sementara Green Mommy Shop usaha keluarga ada di Indonesia kayak gitu. Pun ketika saya di Indonesia, saya tinggal di farm, jauh sekali, kita kayak di hutan kayak gitu, dan Green Mommy Shop ada di kota. Otomatis saya kerja online, otomatis saya punya jam kerja yang mewajibkan saya itu untuk istilahnya standby di HP. Misal seperti itu, di jam kerja saya kudu bawa HP meskipun itu tidak pada prakteknya karena saya malas sekali bawa HP. Oke, that's another story, I will let you know. That benefit me, I think. Makanya ini kenapa saya pengen sharing dengan kalian. Jadi berapa jam seharinya kamu menghabiskan waktu di HP, dan ini bukan, penekanannya bukan menghabiskan waktu HP di jam kerjamu. Oke, bukan itu. Apalagi misal kalian kerja di customer service atau yang semacamnya, yang istilahnya customer service online kayak gitu, so bukan. Tapi ini di luar jam kerja, berapa jam kamu habiskan di HP? Entah itu menghabiskan waktu di HP itu di sosial media, di WhatsApp, chat, Telegram, SMS, on the phone, calling, ngobrol langsung ya di HP kayak gitu, termasuk juga nonton YouTube, dengerin podcast juga, sama juga seperti itu. Jadi berapa jam totalnya? Oke. Ini faktanya ya, fakta yang saya rasakan sendiri dan melogikakan kayak gitu. Kita sebagai, saya sekarang ngomongin keluarga kan ya, pernikahan. Kita nih sebagai ibu, sebagai istri, sebenarnya tuh di luar jam kerja kita nggak seberapa butuh HP. Dan pikir saya ya, kalau dari pengalaman saya nggak butuh HP kayak gitu, kecuali untuk hal-hal yang emergensi, benar-benar nggak butuh HP. Kita nggak butuh HP sebanyak yang kita pikir kita butuhkan. Saya kasih sharing beberapa implikasinya ya. HP itu menjauhkan kita dari merasakan apa yang seharusnya kita rasakan. Kayak gini, misal kita lagi punya konflik nih sama suami, misal ya punya argumen atau ada nggak enakan lah bahasanya kayak gitu. Daripada kita menghadapi perasaan itu sendiri, masalah itu sendiri, terus merasa nggak enak, misal kita yang salah nih misal, terus otomatis kalau kita salah, kita yang harus kita rasakan apa? Kita merasa penyesalan kan ya, minta maaf.
Dan perempuan kita pasti ngerasa sedih, nggak rasional, dalam artian meskipun kita salah itu kayaknya udah di DNA-nya kita nggak ingin disalahkan, meskipun kita tahu salah tapi kita ingin orang lain istilahnya take some of the blame kayak gitu, orang lain sedikit harus bersalah juga kayak gitu. Dan ini yang istilahnya jadi pikiran negatif kita atau segala macam. Dan ini, rasa ini bisa bikin kita jadi frustasi, jadi merasa marah, segala macam. Dan kalau kita punya HP, semua perasaan ini itu jadi kayak dipotong kompas kayak gitu. Kita jadi nggak merasakan itu. Dan padahal seharusnya itu kita, misal kalau punya masalah ya, lagi nggak enak-enakan sama suami kayak gitu, kita kudu menavigasi perasaan itu, benar-benar merasakannya, dari misalnya merasa bersalah, terus sedih karena kita bersalah, terus misalnya penyesalan, terus istilahnya oke, kita cari solusinya gimana, minta maaf, move on. Misal tadi ada rasa orang dia juga ada salahnya dikit, istilahnya cari solusinya lah, terus dapatnya move on. Tapi kalau kita punya HP, kita dengan segala macam perasaannya perempuan itu di kondisi seperti itu, ngapain coba? Kita langsung cari kata-kata motivational lah mungkin, terus habis itu cari lagu untuk melarikan diri dari kondisi nggak enak itu, apa segala macam. So kita potong kompas tuh, merasakan dari apa yang kita rasakan. Padahal movement sekarang apa juga, emotional literasi kan, jadi tahu tentang bagaimana merasakan apa segala macam. Tapi itu nggak, istilahnya punya HP, melarikan diri dengan HP, terbiasa dengan HP, ini justru berbalikan dengan movement emotional literacy. Am I right? Okay, number 2, kita jadi mengisolasi diri kita tuh dari hubungan antar manusia yang sebenarnya. Ini contoh yang banyak sekali. Misal kalian lihat di film-film lah atau segala macam, atau pergi ke restoran deh. Misal ada satu keluarga datang makan di restoran, lihat mereka ngapain sambil nunggu? Ngobrol kah? No, I don't think so. Mereka sibuk, mau anak yang dari kecil sampai yang ayah ibunya sibuk di HP, entah itu selfie kah lagi di restoran, entah itu apa namanya. Oke, balik lagi. Jadi HP mengisolasi hubungan kita dari mengisolasi kita dari hubungan antar manusia kayak gitu, entah itu dengan suami apa segala macam kayak gitu. Dan kalau mau bilang tentang pernikahan ya kan, ini salah satu dilema COVID ya, yang kayaknya di negara manapun di dunia ini, termasuk di Indonesia. Saya baca barusan kemarin itu bahwa angka perceraian itu meningkat selama COVID. Itu salah satunya kenapa? Karena kita itu dengan kehidupan kita yang sebelum COVID, mungkin suami istri dua-duanya bekerja di luar, ketemuannya di rumah cuma berapa jam dalam sehari kayak gitu. Jadi kita nggak benar-benar saling mengetahui satu sama lain, kita nggak benar-benar bisa menavigasi bagaimana berinteraksi, bagaimana punya hubungan yang istilahnya 24 jam sehari ketemu atau lebih banyak dari sebelumnya durasinya untuk ketemu, berinteraksi apa segala macam, dan segala macam konflik itu bisa muncul. Dan kita nggak terbiasa dengan bagaimana istilahnya punya real relationship seperti itu. Dan ketika COVID datang itu benar-benar menguji hubungan kita, dan HP ini juga salah satunya seperti itu. It's the same situation, COVID, HP sama aja. Oke, jadi istilahnya misal nih suami istri lebih banyak ngobrol sama temennya di HP atau orang tuanya di HP, atau keep in touch in social media, just be busy, daripada istilahnya ngobrol sama suami atau ngobrol sama istri atau ngobrol sama anak kayak gitu. HP membuat kita lumpuh dari keahlian karena kita tidak lagi terbiasa menavigasi masalah dan mencari solusinya dengan akal, hati, and wisdom. Sesederhana misalnya kalau orang zaman dulu memang bagus sih, misal gimana cara benerin tap keran air yang misal menetes kayak gitu, gampang aja kan, googling kayak gitu. It's a good thing, tapi hal yang nggak baiknya gimana? Kita jadi terbiasa apa-apa kita googling, apa-apa kita googling. Kita jadi nggak mengembangkan
curiosity kita, maksudnya penasaran kita, terus kita jadi malas mengobservasi kehidupan. Untuk kan dengan mengobservasi kehidupan itu seperti anak kecil, gimana sih dia istilahnya mulai dari balita dia bisa jalan, dari bayi terus jadi balita dia bisa jalan, dia bisa ngomong, dia bisa melakukan segala macam yang dia lakukan. Itu bagaimana? Dengan mengobservasi, jadi dia bisa melakukan hal, terus jika ada masalah dia bisa cari solusi. Sama juga dengan orang dewasa. Dan kita karena punya HP, apa-apa di googling ya, kita jadi nggak punya keahlian untuk observasi, kita jadi nggak bisa fokus, kita jadi nggak sabar untuk mengembangkan pikiran untuk oke, masalah ini solusinya apa, pengalaman saya apa, nggak punya akses itu, nggak ada di database kita kayak gitu. Dan ini sangat bahaya sekali. By the way, saya capek juga berdiri, tapi I think this is a good spot to make video, but never mind. Oke. Tadi yang saya bilang fokus, HP membuat kita nggak fokus untuk melakukan apapun di kehidupan. Dan membuat kita memiliki attention span balita atau batita. Iya, sangat-sangat bikin malu ya buat kita orang dewasa. Saya senyum karena kenapa? Senyum kecut sebenarnya. Oke, bayangin kita punya attention span-nya balita, batita. Kita susah fokus. Kayak gitu. Salah satu tema di How to Work Living, insya Allah itu bakal salah satunya tuh fokus. Belajar fokus, guys. Oke, fokus itu kita nggak dilahirkan dengan fokus ya. Itu fokus itu sesuatu yang harus kita latih. Kita susah-susah ngelatih anak kecil untuk fokus apa segala macam dengan menghilangkan, meminimalisir semua distraksi, padahal kita sendiri mendistraksi diri kita dengan HP. Istilahnya, contohnya kayak gini ya. Kita nggak fokus lah, ini HP ya, terus ini saya di dapur misal masak, saya harusnya fokus masak kan, ini HP ini harusnya saya taruh, kelihatan nggak di sini saya taruh, oke, kayak gitu. Saya tuh biasanya kalau naruh HP tuh screen down, nggak up, kayak gini, saya taruh kayak gitu. Kalau kita terbiasa di HP, lagi masak ya, kalau menurut penelitian itu orang kurang lebih setiap 3 menit sekali bakal ngecek HP-nya. Misal kita nggak fokus ya, udah terbiasa sama HP, addicted to phone, kecanduan. Lagi masak gitu 3 menit itu kita udah penasaran, pengen ngelihat ada apa di sini, kayak gitu. Bisa nggak kita sebagai orang dewasa itu istilahnya mengerjakan sesuatu dengan kualitas yang terbaik? Katakanlah misalnya saya nih nulis itu untuk saya bisa nulis apa segala macam, minimal itu saya sekali duduk itu 15 menit sampai setengah jam undisturbed, nggak terganggu sama sekali, termasuk dengan HP kayak gitu. Bagaimana bisa saya menuangkan pikiran saya, menata pikiran saya dan segala macam apa yang mau saya tulis, termasuk proses menulisnya dengan waktu 3 menitan? It's impossible. Termasuk juga ya, misal istilahnya anak kita nangis ya, bayi kita nangis terus mau menyusui, 3 menit menyusui bayi itu gimana? Kita mau duduk idealnya ya kalau mau menyusui kita duduk atau berbaring, kita tenangkan pikiran, mungkin itu otomatis apa segala macam. Baru kayak gitu aja terus memposisikan bayi itu udah 30 detik sampai 1 menit. Terus menyusuin dia 3 menit terus udah pegang HP. Oke, ini ada kaitannya juga bagaimana anak-anak kita menonton kita. Makanya saya bilang HP itu, kecanduan HP itu nggak cuma bisa merusak, menghancurkan rumah tangga dan pernikahan, tapi juga anak-anak kita. Karena apa? Dia nonton bagaimana kita berperilaku di keseharian kita. Oke, sekarang kita ayo nalar ya. Ayo kita nalar kapan kita benar-benar butuh HP, terutama di kehidupan pernikahan, keluarga kita ya, rumah tangga. Nomor 1, kita butuh HP itu kapan sih? Nomor utamanya ya, kita harus memposisikan HP itu seperti telepon tradisional tuh loh, ring, angkat ya. Kalau butuh pencet nomor dan you know what I mean, right? Oke, ketika kita menghubungi orang lain, entah itu emergency atau kita sudah planning harus menghubungi siapa, misal nelpon ke anggota keluarga yang sakit setiap hari, atau harus ngingetin dia makan minum obat sehari berapa kali kayak gitu. Oke, atau misalnya mau order sesuatu harus telepon, stuff like that, right? Nomor 2, itu tadi termasuk juga
bisa menghubungi keluarga yang sakit apa segala macam ya, jadi menghubungi orang lain langsung kan, telepon kayak gitu. Atau mungkin sesuatu yang harus di WhatsApp, tapi saya nanti ngomongin lah istilahnya sedikit tips tentang WhatsApp. Oke, jadi manfaat utama HP itu sebenarnya untuk telepon kan, kayak gitu. Iya, ada banyak manfaat tambahan HP ya, yang mungkin kita inginkan. Nomor satu, mendengarkan pelajaran, podcast. Tapi ini idealnya nggak sepanjang waktu, jadi harus dijadwalkan. Saya nih favorit banget, saya suka banget dengerin podcast, terutama di waktu-waktu saya misal kayak nyuci baju, kayak gitu, di hal-hal yang saya bisa nggak terbagi atensi saya. Kalau misalnya masak, tergantung masak apa kayak gitu. Jadi nggak selalu saya dengerin HP itu ada dengan saya terus dengerin podcast. Ini salah satu manfaat tambahan yang dengerin podcast. Sekarang saya memposisikan untuk kalian melihat manfaat HP itu apa aja sih, kayak gitu. Sebelum kita misalnya cutting things down, right? Terus habis itu googling, kita riset mungkin sesuatu, nyari resep baru atau how to do things kan, seperti itu. Menonton YouTube pelajaran atau mungkin hiburan ya, terus menghabiskan waktu di sosial media untuk kebutuhan membangun komunitas, mendukung sahabat, any cause ya yang kita ingin kita dukung kayak gitu, dan keberadaan kita itu penting. We're talking about one person supporting others, right? Bayangin kalau istilahnya kita didukung oleh banyak orang, atau kita dan teman-teman kita mendukung sahabat lain atau kos lain yang buat kita itu penting, itu untuk diketahui banyak orang atau menjadi maju or whatever, right? So that's also one of the thing. Terus apalagi? Alarm mungkin ya, terus jam mungkin, maybe. Tapi pretty much that's it, gak ada yang lain kan selain itu. Kalau misalnya kita benar-benar mau objektif ya, mikirin untuk apa kan HP itu, kayak gitu. Oke, ini tentang, balik lagi ya, ini bukan tentang pekerjaan, ini tentang menggunakan HP di luar jam kerja. Kalau misalnya kalian pikir, iya tapi kan saya istilahnya keseharian saya itu saya editing dari HP apa segala macam. Me too, I do that too. Saya bikin rekam podcast itu langsung dari HP, saya edit dari HP kayak gitu. Saya publish juga dari HP. Tapi itu di jam kerja saya. So let's not making excuses. Kita jangan bikin alasan untuk nyatuin antara pekerjaan dan kehidupan rumah tangga dan berkeluarga kita ya. Oke, jadi kalau dihitung-hitung kurang lebih berapa lama tuh? Saya ngitung sendiri. 15 menit, nggak lebih dari 15 menit per hari itu saya ada di HP untuk kebutuhan pribadi. Bahkan bisa sampai berhari-hari itu saya nggak pegang HP untuk kebutuhan pribadi kayak gitu. Jadi kurang lebih 1 jam overall untuk 1 minggu untuk menggunakan HP. Jadi kalian mungkin mikir ya, istilahnya saya yang keberadaannya istilahnya banyak sharing online atau segala macam, terus keep in touch dengan student, terus ya bisnisnya juga online kayak gitu, keluarga jauh kayak gitu. So how not being in touch on the phone all the time? Pada kenyataannya enggak. Oke, saya cerita sedikit ya tentang bagaimana hubungan saya dengan HP. Saya itu terkenal di keluarga orang yang nggak suka pegang HP, pegang telepon, pegang HP. Kalau misalnya saya udah di luar jam kerja itu HP itu jadi sehari-harinya gini, meskipun di jam kerja nggak jam kerja, HP itu saya taruh di kantor. Kalau misalnya kecuali staff di Mami Shop itu bilang, Bu Desi please standby, kayak gitu, HP akan saya bawa sambil berkebun, sambil berkegiatan itu saya kantongin di kargo saya selalu pakai celana kargo, seringnya pakai celana kargo kayak gitu. Jadi kalau misalnya mereka telepon, saya bisa dengar. Tapi sehari-harinya itu HP itu saya taruh di kantor, dan biasanya tuh saya justru dihubungi, dipanggil misalnya sama suami atau misalnya sama siapa kayak yang lagi ada pegang HP. Bu Desi ini gimana sih? Oh, kerjanya online, tapi susah sekali dicari. That's just the reality, karena saya jarang online. Jadi kalau misalnya bagaimana saya bisa online, bukan bagaimana kapan terus saya pakai HP online apa segala macam,
seperti yang saya bilang, saya menjadwalkan hari saya. Jadi di jam kerja saya itu saya online untuk pekerjaan kayak gitu. Dan itu pun saya nggak online dari HP, saya online dari laptop kayak gitu. Jadi saya buka desktop WhatsApp, desktop Telegram kayak gitu. Jadi siapa yang ingin berinteraksi sama saya bisa saya fokuskan di situ, dan itu pun nggak sepanjang hari, tapi di jam-jam tertentu. Misal jam berapa hubungan dengan staff di Mami Shop, jam berapa saya butuh chatting atau video call dengan anak-anak di farm kayak gitu. Jadi I schedule all of the things seperti itu. Makanya selain itu di luar jam kerja bisa dibilang HP itu ya udah digeletakin begitu aja, dan saya nggak pusing untuk misalnya checking things atau stuff like that. Termasuk juga ini ya apa namanya, oh iya ini satu lagi, saya ngecas HP sehari sekali, dan apa namanya, seringnya tuh saya lupa, tahu-tahu udah lowbat. Karena itu HP meskipun istilahnya ada di dapur ya, saya tahu di dapur, saya tahu itu ada di dapur, tapi karena kebiasaan saya untuk nggak istilahnya dikit-dikit HP gitu, saya jadi nggak fully aware kalau istilahnya oke, waktunya di charge seperti itu. That's another not so good side, karena itu nggak bagus untuk life span of the phone, right? Tapi itu bagaimana saya menavigasi hari saya dengan HP. Kalau misalnya saya butuh HP untuk telepon, ya udah saya nelpon kayak gitu. Tapi biasanya apa-apa yang istilahnya mau saya jadwalkan untuk saya telepon apa segala macam itu semua sudah saya jadwalkan dulu kayak gitu. Kalau misalnya ada emergency, it's not gonna bother, ngambil aja HP terus telepon misal kayak gitu. Doesn't take nggak lebih dari 1-2 menit kan untuk ngobrol di HP, untuk misal kita order sesuatu atau konfirmasi atau apapun itu kayak gitu. Ngomong tentang WhatsApp, ini sesuatu yang saya juga nggak seberapa suka ya. Saya tuh selalu bilang ke orang lain yang baru berhubungan dengan saya di WhatsApp, via WhatsApp kayak gitu, atau mau keep in touch dengan saya, entah itu kita ada kerjasama atau we just gonna saya nggak ngobrol sih di WhatsApp, entah itu kerjasama atau pretty much like that, atau misalnya ada jual beli atau apa segala macam, saya bilang langsung biasanya, mohon maaf nanti saya nggak akan cepat merespon WhatsApp. Kalau misalnya butuh karena emergency, butuh jawaban saya langsung, tolong telepon saya. Saya selalu pesan kayak gitu. Dan saya kalau misalnya ini sesuatu yang nggak emergency tapi saya butuh di update dari waktu ke waktu, minimal sehari sekali kayak gitu, saya bilang saya akan balas di waktu-waktu tertentu saat saya nggak sibuk, dalam artian bukan saya nggak sibuk ya, tapi di waktu yang saya dedikasikan untuk ngebalas WhatsApp seperti itu. Jadi seperti itu saya mengkondisikan misal pihak lain. Jadi ini bukan berarti saya orangnya saklek atau apa segala macam, enggak seperti itu. Ini untuk benefitnya orang lain juga, bahwa dia bisa tahu apa yang dia harapkan dari saya, dan saya bisa ngasih tahu dia apa yang saya harapkan dari dia kayak gitu. So it's mutual, jadi win-win solution kan. Jadi saya dan pihak lain itu bisa saling ukur, jika mau kerja sama Bu Desi, mau ngobrol butuh jawaban apa segala macam, saya harus mengkondisikan seperti ini dan ini. Emergency telepon, gak emergency silakan nunggu dalam 24 jam itu kapan saya balas apa segala macam seperti itu. Insya Allah saya pasti respon kayak gitu. So ya, jadi saya nggak pernah punya masalah dengan WhatsApp. Kalau misalnya ini ya ada yang bilang WhatsAppnya kelihatan aktif kayak gitu tapi nggak dibalas-balas. Well, it's my personal life, why should I answer? Karena kayak SMS aja, WhatsApp itu persis sama dengan SMS, is not emergency thing. Kalau emergency silahkan telepon. Jadi saya perlakukan itu sama juga kayak gitu. So it's just common sense, right? Okay, another thing. Ini udah 29 menit. Ngomongin tentang ini ya, dampak buruk ke anak ya.
kehidupan pribadi kita, jadi orang tua kayak gitu. Anak-anak ya, mereka itu bagaimana sih mereka belajar di kehidupan dengan menonton kayak gitu. Dan nonton siapa sih yang paling banyak dia lihat? Kalau misalnya dia anak kecil ya, terutama berusia sampai 5 tahun, yang dia tonton itu siapa? Kita, atau YouTube, atau orang yang ada di sekitarnya dia. Tapi yang paling banyak siapa? Kita. Saya harap bukan nonton YouTube ya paling banyak. Dia tonton itu kita yang jadi guru kehidupannya. Jadi bagaimana istilahnya kita, dengan kita ada di HP like most of the times, itu akan terus kita ngarapin si anak itu nggak kecanduan HP, sementara kita sendiri itu di HP all the time, pretty much all the time kayak gitu. Make no sense, right? Ini kayak ngajarin anak untuk makan lebih banyak sayur, sementara orang tuanya nggak mau makan sayur kayak gitu. So it's as simple as that. Dan si anak misal udah kecanduan HP, terus istilahnya kita mau nyapih dia dari HP, terus kitanya itu masih kecanduan HP juga, is not gonna work kayak gitu. Oke, cara untuk mengurangi kecanduan HP. Bahasa saya nulisnya kayak gitu. So, nomor 1, cari akar permasalahan mengapa kamu menghabiskan banyak waktu di HP. Itu penting sekali. Nggak peduli cara apa, trik apa yang kita lakukan ya. Kalau kita nggak tahu akar permasalahan kenapa kita itu menghabiskan banyak waktu di HP, it's not gonna work as well kayak gitu. Ini sama juga dengan misal kita pengen kita lebih disiplin kayak gitu ya, kita pengen disiplin menjalani hari kita, mengikuti schedule kita, terus selalu kok ini jadwalnya selalu istilahnya nggak bisa diikuti sih. Salahnya bukan salah si jadwal, salahnya bukan plannernya, salahnya bukan sistem organizingnya, salahnya kita nggak tahu akar permasalahan kita apa. So, cari akar permasalahan kita dulu. Mungkin kita nggak tahu mau ngerjain apa di rumah. Misalnya saya balik lagi ya, ini ngomongin jadi ibu dan istri utamanya. Nanti sedikit saya ngomong tentang teman-teman wanita yang berpikiran untuk menikah, berencana untuk menikah dalam waktu dekat, atau pengantin baru. I have a lesson for you. Oke, jadi cara cari akar permasalahan. Mungkin kalian nggak tahu mau ngapain, ya. Nggak tahu apa ya tugas ibu dan istri di rumah, nggak tahu mau ngapain dengan waktu kalian. Itu nomor 1. Nomor 2, kita nggak tahu bagaimana untuk idealnya menavigasi perasaannya kita, emosinya kita, apa segala macam. Jadi kita bypass lewat HP kayak gitu. Banyak sekali, I can just go on and on, tapi di sini bukan ngomongin tentang itu ya. Oke, jadi cari akar permasalahan dulu kenapa kita addicted dengan HP. Oke, nomor 2, pasang aplikasi untuk mendeteksi durasimu menggunakan HP setiap harinya. Ini bakal ngebikin kalian sangat-sangat objektif untuk lihat seberapa kecanduan kalian dengan HP di luar jam kerja. Oke, terus dari akar permasalahan, nah di sini kita cari solusinya ya. Salah satunya buat jadwal untuk 24 jam keseharianmu, terus ikuti dengan disiplin. Terus belajar untuk mengubah atensi dari HP ya, dari HP ke suami atau ke pasangan, mungkin ke istri, terus dari HP ke anak kayak gitu. Jadi belajar untuk mengubah atensinya, jangan ke HP terus kayak gitu. Alright, jangan pegang HP terutama di pagi hari. Jadi begitu bangun tidur, HP itu jauh-jauhin deh. Kalau saya HP itu selalu ada di lemari atau apa segala macam, dan saya itu airplane mode kayak gitu, saya jauhin. Kalau misalnya malam itu ada emergency atau apa segala macam, saya harus deket keeping touch dengan anak-anak ya di Indonesia, saya tuh taruh di samping tempat tidur kayak gitu. But that's just very rare to happen. Ini bukan sesuatu yang lazim terjadi di keluarga manapun ya, bahwa emergency itu setiap hari, nggak seperti itu. Jadi saya biasanya HP itu saya airplane mode seperti itu. Letakkan letakkan HP di tempat yang sulit dijangkau atau jarang dikunjungi kayak gitu. Kalau misalnya kalian belum terbiasa, kalau misalnya kan saya tuh udah terbiasa, jadi HP itu saya tahu saya taruh di mana kayak gitu, di tempat-tempat yang mudah saya jangkau. Tetapi saya itu sudah sangat-sangat sadar dan memang nggak suka being on the phone all the time. Jadi untuk teman-teman yang baru mau belajar untuk nggak kecanduan HP, mengurangi, mungkin kalian pikir saya nggak kecanduan. People don't like to label themselves. It's another fact that
why don't we just embrace it? I mean like, gimana juga kita nggak nerima kenyataan itu kan fully. Oke, HP itu ditaruh di tempat yang sulit dijangkau, mungkin ya di cupboard kayak gini, kayak gitu. Terus pasang telepon rumah kalau itu memungkinkan. Kayak di Green Army Shop itu kita punya telepon rumah di mana aja kita tinggal, yang nggak di farm, nggak ada sambungan telepon. Kita punya telepon rumah. Jangan tanya di rumah sini kita baru pindah di sini nggak ada telepon rumah di sini. We will look into that. Oke. Set silence itu juga penting sekali. Jadi jangan pakai ringtone lah apa segala macam. Terus notifikasi aplikasi itu notifikasinya dimatiin semua, termasuk aplikasinya. Di HP saya itu aplikasi-aplikasi itu saya matiin. Ya dimatiin aja aplikasinya, jadi update apa segala macam itu nggak ada, tapi saya itu set jadwal untuk kapan saya update aplikasi apa segala macam. Kalau misalnya harus butuh online, ya sudah saya enable again seperti itu. So tips lainnya ya, kita kudu jujur ngasih tahu ke orang lain kalau kita tuh nggak standby 24/7, nggak standby 24 jam sehari dalam seminggu, dan kita cuma mengecek HP itu di waktu-waktu tertentu seperti yang saya bilang tadi, itu yang saya lakukan ya. Terus kalau misalnya kita punya kebutuhan mendesak tuh jangan WhatsApp, telepon. Kenapa? Kalau WhatsApp itu otomatis kita harus menyediakan waktu untuk standby, balas WhatsApp-nya dong. Biasanya tuh kalau yang praktek saya ya, saya telepon dulu, sesudahnya biasanya nih mau beli sesuatu terus mereka kasih spesifikasi apa segala macam kan ya, ongkos kirim lah apa segala macam. Yang penting saya udah telepon dulu, sisanya itu detailnya itu bisa via WhatsApp, akan lebih cepat prosesnya untuk dari mulai order sampai selesai dan mengkonfirmasi oke, speknya cocok apa segala macam, rather than WhatsApp dulu nunggu apa segala macam terus kita kapan ini balas apa segala macam. Pun misal ya sudah selesai ya gitu, saya telepon lagi, saya sudah konfirmasi pembayaran apa segala macam and it's done. Just istilahnya kalau sesuatu dengan WhatsApp itu di hal-hal seperti ini kebutuhan mendesak itu istilahnya seperti belanja shopping gaya saya, go in and out as fast as I can. So that's pretty much it. Ini satu tentang teman-teman wanita yang baru mau nikah ataupun masih single ya, belum akan menikah dalam waktu mungkin 3 tahun 4 tahun lagi, termasuk kalian yang baru nikah ya. Tolong sekali ketika kalian baru memasuki di pernikahan dan baru melewati bulan madu kayak gitu. Bulan madu itu kan biasanya itu intens dengan kalian itu berinteraksi dengan suami kayak gitu ya. Terus banyak sekali kegiatan-kegiatan baru yang bikin kalian excited apa segala macam kayak gitu. Jadi istilahnya rasanya 24 jam kalian itu penuh kayak gitu, kalian nggak ada rasa bosannya apa segala macam. Tapi begitu kehidupan pernikahan rumah tangga itu masuk ke fase kehidupan normal, mungkin suami pergi kerja, mungkin kamu juga pergi kerja, terus pulang ke rumah, terus istilahnya nggak ada, kalian berasa itu nggak ada kerjaan apa segala macam. Jangan pikir kalian nggak ada kerjaan, jangan pikir nggak ada yang bisa kalian lakukan di keseharian kalian, dan ujung-ujung tuh pegang HP kayak gitu, ngapain di HP. Ada banyak sekali inspirasi untuk ini ya, istilahnya terberdayakan, terinspirasi, bahagia dari rumah tangga. Ini terutama untuk kalian kalau milih jadi ibu rumah tangga full time seperti saya, yang bakal bikin kalian itu nggak bored, nggak bosen, nggak bengong, dan nggak akan istilahnya kepikiran untuk cari pelampiasan lari ke HP. Ada banyak sekali. Just ask me how not to be bored as a housewife. Ya, ngomong-ngomong saya housewife as long as I'm married, full-time mom. Yeah, and I don't find it boring. It's very inspiring. That's why you see me here. Satu hal lainnya ya, untuk teman-teman yang kondisi tadi, please jangan kondisikan istilahnya hubunganmu dengan suamimu itu hubungan yang paling utama dalam hubungan manusia.
bukan lagi dengan orang tuamu, bukan lagi dengan adikmu, bukan lagi dengan best friendmu, bukan lagi dengan bosmu, istilahnya teman kerjamu, bukan dengan mereka semua, tapi dengan suamimu terutama. Ngomongin kan gue punya anak nih ya, pengantin baru dan segala macam. Jadi otomatis tolong jangan habisin waktumu di HP, chatting with your mom, ngobrol dengan ibumu, berlama-lama. Mungkin ibumu itu sahabat baikmu, best friendmu, atau ngobrol dengan saudara perempuanmu atau best friendmu, seperti itu, daripada ngobrol dengan suamimu sendiri, kayak gitu. Itu sesuatu yang istilahnya sangat-sangat bakal bikin hubungan kalian retak ya. Dia akan melihat ternyata dia itu bukan orang penting di kehidupanmu. So please don't do that. Kita nggak bisa oke, mungkin kalian mikir kayak gini, iya tapi kan mereka sudah ada lama di kehidupan saya, lebih lama dari suami saya, dan mereka itu best friend saya, kayak gitu. Saya bisa minta nasihat apa segala macam. Sister, kamu tuh harus sadar kalau kamu itu istilahnya ada di hubungan yang sangat sakral. It's the highest relationship in human, relationship, di keberadaanmu, di husband and wife. Jadi tolong hargai itu, hargai pernikahanmu. Dan dia bisa jadi best friendmu. Mulailah dari sekarang ngobrol dengan dia, bukan ngobrol dengan ibumu atau best friendmu. Atau mungkin kalian bakal mikir kayak gini, tapi saya kan gak enak hati karena istilahnya biasanya ngobrol sepanjang hari, atau paling enggak say hi 4 kali dalam sehari apa segala macam, asking things, stuff like that. Stop doing that. Kalian bisa bertanya ke suami kalian, kalian bisa bertanya sehari sekali, misal ke sahabat kalian, ke ibu kalian. Direct everything, attentionmu itu ke suamimu, bukan ke temanmu, bukan ke ibumu. Kalau misalnya mereka komplain, kasih pengertian dong. You in charge of your life, not them. And it's your marriage, not their marriage. Dan salah satu yang bikin relationship suami istri itu juga retak, nggak baik, itu apa? Orang tua, mertua, pihak lain, bukan suami istri itu sendiri. Dan dalam hal ini itu semua dipermudah dengan adanya HP. So sister, please stop doing that. I think I have to stop now. It's 42 minutes already. So let me know ya kalau kalian suka saya ngobrol tentang isu apa kayak gitu. Oh ya, jangan lupa subscribe channel ini. That will motivate me untuk berbagi lebih ya, dan klik notifikasi. Jadi kalau ada video baru kalian bakal dapat notifikasinya. And please ask other sisters to watch this channel. Okay, so thank you for watching. Wassalamualaikum.